Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Apa kabar, Bu Ida? Alhamdulillah. Baik ya, sehat. Alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat ya, Mem. Amin ya rabbal alamin. Gimana nih, Bu Ida, persiapan mengajarnya, perangkat-perangkatnya? Sekarang ini kan kita mau mengadakan validasi ya, artinya pengawas akan segera datang. Gimana persiapannya, Bu Ida? Oke, jadi kalau persiapan saya sendiri sebelum validasi, mungkin kalau untuk memulai pembelajaran sendiri, saya kan mengajarnya kelas 10. Jadi di tahap awal itu saya siapkan untuk mereka mengisi angket untuk gaya belajar mereka. Seperti itu. Jadi nanti dari hasil itu saya bisa melihat sebagian besar atau dia dominannya mereka itu lebih ke gaya belajar visual, auditori atau kinestetik, seperti itu. Ya, berarti Bu Ida fokus ke pembelajaran diferensiasi ya, bagaimana melayani kebutuhan belajar peserta didik sesuai dengan potensinya dan talentanya. Oke, Bu Ida, apa yang sudah Ibu persiapkan ini untuk melayani kebutuhan peserta didik? Baik, jadi kalau peserta didik itu kan punya gaya, kalau saya kembali ke gaya belajar lagi ya, itu kan mereka dengan gayanya masing-masing. Jadi kalau misalnya yang visual, jadi saya lebih banyak menampilkan mungkin video-video seperti, jadi mereka melihat secara langsung apa yang mereka lihat seperti. Tapi kan juga ada mereka yang gaya belajarnya kinestetik, jadi mereka yang cenderung belajarnya tidak bisa berada pada satu tempat gitu. Jadi mereka lebih ke mungkin, jadi mungkin saya belajarnya mungkin ke luar kelas gitu, lebih menyatu dengan alam sekitar seperti itu. Iya, jadi menggunakan laboratorium alam untuk mengajarkan dan melayani kebutuhan peserta didik ya, Bu Ida. Bu Ida sudah sering di supervisi akademik? Sudah sering? Iya, sudah pernah ya. Bagaimana perasaan Bu Ida pada saat dilakukannya supervisi akademik? Jadi kalau ketika supervisi yang pasti deg-degan ya, Mbak ya. Sebelum mulai supervisi selalu pikir ini gimana nanti ketika berjalannya begitu. Jadi sambil mempersiapkan apa yang harus disiapkan seperti itu. Bu Ida, kan dari proses atau standar pembelajaran yang kita miliki, bagian mana kira-kira menurut Bu Ida nih yang harus ditingkatkan? Kalau menurut saya lebih ke minatnya mereka, menumbuhkan semangatnya mereka, minatnya mereka untuk bisa mengikuti pembelajaran di kelas. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi Ibu lebih mengedepankan minat dan potensi anak-anak ya, sehingga anak-anak itu bisa terakomodir kebutuhannya dalam pembelajaran. Kira-kira dari semua indikator yang Ibu siapkan untuk anak didik, apakah Ibu menemui kendala ketika menerapkan indikator yang sudah Ibu tetapkan? Ya, jadi kalau kesulitannya setiap siswa itu kan punya kemampuan yang berbeda. Betul. Jadi kita menyesuaikan dengan mereka yang mudah memahami, kemudian mereka yang mungkin masih belum paham. Nah itu kemudian kan dengan kendala waktu yang sedikit, misalnya dalam satu minggunya kita hanya bertemu 2 jam. 2 jam dan itu satu kali pertemuan ya. Seperti itu kendalanya di waktu yang di waktunya sedikit. Bagaimana Bu Ida menyikapi waktu yang sedikit ini, namun tetap fokus untuk memberikan pelayanan kepada anak didik? Ya, jadi mungkin lebih ketika proses pembelajaran itu lebih mendekati pendekatan ke siswanya lagi ya, gitu. Jadi bagaimana mereka tadi bisa menggali potensinya mereka, kemudian mereka semangat untuk bisa mengikuti pembelajaran gitu. Jadi kita yang mengajar dengan mereka yang menerima itu sama-sama berkolaborasi untuk yang lebih baik. Iya, berarti Bu Ida sangat memperhatikan kenyamanan anak-anak ketika menerima materi yang Ibu sampaikan, dan juga Ibu juga senang dalam menyampaikan materi tersebut ya. Bu, kalau kita mau melihat ya skala 1 sampai 10 nih, kira-kira Ibu sudah dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid yang seperti Ibu sampaikan tadi itu memenuhi atau tidak, dan Ibu ada di angka berapa saat ini? Kan kalau tentang nilai mungkin saya sekarang berada posisi ke-6. Ya, alasannya saya karena saya baru berada pada tahap bisa mengakomodasi mereka itu, misalnya pembelajaran penyerapan mereka, soal itu susah mudah seperti itu. Jadi saya belum sampai ke tingkatan
yang bisa memahami cara belajarnya mereka dengan waktu yang tadi yang sedikit tadi seperti itu. Oke. Nah, Bu Ida, kalau kita lihat nih pembelajaran sekarang kan diusahakan berdampak pada murid ya Bu Ida ya, dan tetap saja kita harus bisa mengakomodir kebutuhan peserta didik nih sesuai dengan minat dan bakat mereka. Nah, kira-kira apa sih yang Ibu temukan ketika mengajarkan murid namun masih ada yang belum bisa memahami materi yang Ibu Ida sampaikan? Oke. Ya. Jadi mungkin saya melibatkan teman-teman dalam satu kelas ya, mungkin mereka bisa membantu temannya gitu ya. Jadi dengan belajar dengan teman tutor sebaya gitu. Jadi dari pendekatan dari teman mereka sendiri yang mengajarkan ke mereka. Nanti kalau seandainya mereka masih ada yang belum paham gitu, nanti bisa saya jelaskan ulang secara keseluruhan. Kira-kira untuk menjelaskan ulang itu, apakah Ibu perlu waktu khusus untuk mengajarkan kembali ke anak-anak? Nah, jadi ini kendala lagi ya. Kendala lagi. Memang dengan waktu yang 90 menit dengan materi gitu ya. Jadi ya itu kendala saya untuk bisa menyeluruh bisa menjelaskan lagi itu yang masih kendalanya seperti kendalanya. itu. Terus gimana nih Bu Ida menyiasati ya, karena ini kan kendala ya. Paling tidak Bu Ida kan coba untuk mencari solusi atas kendala yang Ibu hadapi. Selama ini Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk mengatasi kendala waktu dan kendala quality time untuk Ibu Ida dengan anak-anak biar bisa bareng nih sama-sama memahami materi? Ya, jadi saya kalau ketika di kelas seandainya waktu pembelajaran sudah habis, saya mengingatkan mereka kalau memang masih ada yang belum dipahami gitu ya, mungkin bisa menemui saya di luar dari jam kelas. Ibu Ida hebat ya, kemarin saya ngelihat Ibu juga masih menyisakan waktu untuk anak-anak ya, padahal itu sudah pulang sekolah. Ini adalah sebuah solusi yang bisa Ibu lakukan. Jadi ketika di jam belajar itu Ibu rasa tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak dan Ibu sudah memberikan solusi sendiri sebenarnya ya. Jadi saya melihat Bu Ida kemarin itu sempat untuk memberikan tambahan untuk anak memahami materi yang diberikan ya. Dan itu apakah Ibu sudah lakukan berapa lama Bu Ida untuk memberikan jam tambahan kepada peserta didik? Ya, saya memulai sejak mengingatkan mereka lagi di kelas itu sejak dari awal pembelajaran tahun ajaran ini ya. Dan sudah berapa anak menurut Bu Ida yang terbantu dengan penambahan jam belajar itu? Oke, mungkin karena sambil berjalan ya mungkin kalau ibaratnya belum sampai 10 siswa sih, tapi adalah mereka yang ibaratnya berinisiatif bertanya sendiri untuk bisa belajar mandiri di luar dari jam di kelas itu. Seperti itu. Apakah Bu Ida pernah memberikan kesempatan kepada murid lain nih untuk ikut terlibat juga dalam memberikan pemahaman kepada anak yang mungkin di kelas itu belum terlalu memahami? Iya. Nah, gimana Bu? Jadi mungkin dengan membentuk tim kelompok ya namanya, jadi saling membantu mereka. Jadi yang temannya dianggap bisa membantu temannya yang mengalami kesulitan gitu ya, jadi mereka sama-sama belajar dan sama-sama pengennya maju sama-sama, jadi mereka tidak individualis seperti itu, menanamkan sikap yang saling membantu dengan temannya sendiri. Berarti seperti ini ya Bu Ida ya, tagline SMA, maju bersama, hebat semua. Ya benar ya, jadi memang harus diterapkan seperti itu ya Bu Ida ya. Jadi teman dari peserta didik itu pun bisa juga memberikan pemahaman tambahan, karena biar bagaimanapun mereka kan hidup dalam komunitas ya, komunitas sosial di mana mereka harus saling memberikan pembelajaran satu sama lain gitu ya Bu Ida ya. Nah Bu Ida, kalau misalnya nih saya nanti mau coaching Bu Ida lagi, kalau Ibu Ida siap nanti saya akan coaching lagi ya untuk di bulan berapa gitu Bu Ida siap? Siap, insya Allah siap ya. Nah nanti kalau kita akan coaching lagi nanti terkait dengan supervisi akademik atau pembelajaran yang Ibu Ida lakukan, Bu Ida nanti mau melaporkan saya di rating angka berapa Bu Ida? Ya, jadi mungkin kan tadi di posisi 6 ya, jadi mungkin sambil berjalan 9 sampai 8 dulu deh Mem. Proses ya. Padahal itu sudah bagus Bu Ida. Iya oke. Kalau angka 8 ya, rating 8, menurut Bu Ida itu seperti apa Bu Ida? Mungkin saya sudah bisa mengakomodir dengan gaya belajarnya masing-masing gitu, dan juga mengakomodir dengan waktu yang singkat tadi dengan masalah yang saya temui tadi sebelumnya. Jadi bisa mengakomodir kebutuhan belajar peserta didik baik yang audio, visual, dan kinestetik dan lain sebagainya ya Bu Ida ya. Dan proses pembelajarannya gimana Bu Ida?
Untuk proses pembelajarannya ya nanti sambil seperti tadi sambil berkelompok juga, sambil penjelasan dari saya juga, atau misalnya dengan literasi dari perpustakaan ya atau media-media lain yang bisa menunjang pembelajaran. Iya. Jadi Ibu akan melakukan semua hal yang tadi Ibu ucapkan ya. Terus Bu Ida, apalagi yang perlu ditambahkan nih jika Ibu mendapatkan ada anak-anak yang lain ini lagi yang menemui masalah yang sama dan belum bisa memahami penjelasan Ibu ketika berada dalam kelas. Jadi kalau menurut saya lebih ke pendekatan lagi. Pendekatan lagi ya. Jadi kalau menurut saya lebih ke pendekatannya ke mereka lagi gitu. Jadi saya membuka diri ke mereka, mereka juga membuka diri dan berinisiatif seperti itu untuk ayo kita belajar sama-sama, sama-sama supaya bisa mengertinya juga sama-sama dan maju sama-sama. Sekali lagi, maju bersama hebat semua. Jadi tetap ya Ibu mempersilahkan atau memberikan kesempatan kepada siswa yang paham terlebih dahulu untuk terlibat. Kemudian Ibu juga melakukan pendekatan yang berbeda lagi karena anak-anak kan harus dilayani karena mereka berbeda ya. Nah terus kalau Ibu bisa simpulkan nih, apa sih solusi yang akan Ibu lakukan ke depannya nih untuk meningkatkan rating Ibu dari 6 ke 8? Bisa Ibu sebutkan poin-poinnya yang pertama? Jadi semuanya adalah proses pembelajarannya. Saya juga tahapnya adalah masih proses belajar. Gitu. Jadi kendala yang saya hadapi, mungkin saya bisa bertanya dengan teman-teman rekan-rekan sejawat, gitu ya. Apa yang harus saya lakukan untuk bisa meningkatkan potensi yang ada pada diri saya seperti itu. Oke, siap. Jadi yang pertama adalah pendekatan, pendekatan kepada peserta didik dengan bantuan media ataupun alat pelajaran yang memungkinkan mereka memahami. Yang kedua, kolaborasi dengan rekan sejawat, bagus sekali. Dan yang ketiga, semangat, ya betul. Tanpa semangat kita nggak akan bisa berkreasi ya Bu Ida ya. Jadi memang semangat itu penting karena itu yang bisa membuat kita jauh lebih baik dalam pembelajaran ke depannya. Oke Bu Ida, ada hal yang ingin disampaikan dalam sesi coaching ini? Apa sih yang Ibu harapkan dari sesi coaching ini Bu Ida? Jadi harapan saya bisa lebih baik lagi ke depannya ya. Jadi kendala yang saya hadapi yang sudah saya ceritakan tadi di awal, mungkin dari Mem sendiri bisa memberikan masukan ke saya. Jadi proses pembelajaran saya ke depannya bisa lebih baik lagi dari yang sekarang. Iya, Masya Allah, luar biasa ya. Ada lagi yang ingin disampaikan Bu Ida? Cukup sekian ya. Cukup sekian dan terima kasih ya Bu Ida ya. Bu Ida, untuk sesi coaching selanjutnya kita akan melakukan lagi di bulan berapa kira-kira Ibu? Mau ingin saya melakukan sesi coaching ini lagi? Bisa, ini kan Agustus, bisa awal September. Awal September ya, alhamdulillah. Berarti siap untuk meningkatkan rating Bu Ida ya dari angka 6 ke angka 8. Ya Bu Ida, menurut Bu Ida apa sih manfaat dari sesi coaching ini Bu Ida? Apa yang Ibu rasakan? Ya, jadi dari sesi coaching ini sendiri dampaknya ke saya punya teman berbagi gitu ya, teman berbagi, kemudian teman yang namanya berkolaborasi, berarti kan ada masukan, ada saran, dan itu bisa membangun diri kita sendiri seperti itu. Jadi saya senang sekali dengan Emily yang bisa meng-coaching saya sendiri. Ya tadi tujuannya tadi yang meningkatkan potensi apa yang saya punya seperti itu. Oke, Bu Ida, nanti kita akan lihat juga pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas ya Bu Ida ya, dan di situ nanti saya akan bertindak sebagai pengamat. Oke Bu Ida, terima kasih atas kesediaan waktunya ya untuk di coaching sama Dayang Suryani, dan insya Allah kita akan lanjutkan ke sesi coaching berikutnya di awal September ya BuIda ya, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih atas kesempatannya, waktunya untuk bisa coaching pada pagi hari ini, dan kita akan bertemu lagi di bulan September. Assalamualaikum. Penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya ya. Keadaannya hari ini sehat? Alhamdulillah. Baik, jadi untuk hari ini seperti yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, jadi metode pembelajaran kita hari ini adalah menggunakan metode jigsaw, kooperatif jigsaw ya. Jadi ini sudah ada 5 media yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Jadi dari masing-masing kelompok nanti menyiapkan tim ahlinya 2 sampai 3 orang.
Jadi nanti yang dalam satu kelompoknya ada 7 orang, berarti yang 5-nya bertamu ke kelompok lain, yang 2-nya tetap di tempat sebagai tim ahli. Jadi misal ini kelompok 1 ya, dicontohkan ya. Dia walaupun dia kelompok 1 tapi tetap ada 1 yang bertamu ke kelompoknya sendiri sebagai tamu ya. Jadi satu orang ke kelompok 1, kemudian dari kelompok 2 1 orang ke kelompok 1, dari kelompok 3 1 orang ke kelompok 1, begitu juga kelompok 4, kelompok 5 ke kelompok 1. Jadi total tamunya ada 5 orang ditambah dengan 2 tim ahli ya. Kemudian pada saat tim ahli menjelaskan, waktunya kan nanti diberi waktu satu sesinya 6 menit ya. Jadi setiap 6 menit itu tim ahli menjelaskan, kalau ada waktu yang masih tersisa boleh digunakan untuk tanya jawab. Kemudian nanti hasil akhirnya kalian yang tim yang bertamu ini membawa handphone, bisa mau video, mau foto atau merekam apa yang disampaikan oleh tim ahlinya ya. Jadi nanti bentuk akhirnya adalah laporan kalian di buku tulis, misal kelompok 1 materinya apa, kemudian poin-poin yang dijelaskan oleh tim 1 apa, tim ahli 1 apa. Begitupun kelompok-kelompok. Jadi totalnya nanti ada 5 ringkasan, 5 materi ya. Kemudian itu adalah tugas per individu ya. Jadi walaupun satu kelompok tidak harus sama isinya. Jadi yang tim ahli ini kan tidak kemana-mana, dia tetap di tempat. Berarti kan dia tidak tahu informasi yang ada di tim ahli, boleh menyalin apa yang sudah ditulis oleh salah satu anggota dalam kelompoknya. Itu khusus tim ahli. Tapi untuk selebihnya itu adalah masing-masing. Ya, ada yang ditanyakan? Grafik atau kupa sebagai data untuk menganalisis fenomena di wilayah tertentu. Hasilnya berupa data yang dapat digunakan untuk memahami situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, ilmu ekonomi teori akan dijelaskan oleh Jenny. Ilmu ekonomi teori adalah ilmu yang menjelaskan bagaimana bisa membuat suatu akibat dan cara berkesimpulan. Terus, ilmu ekonomi teori dibagi menjadi 2, ada mikro dan Thank you.